Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi berikutnya yang terkait dengan komet dan meteorit. Nah, pengertian dari komet itu adalah bintang berekor, ya. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan osmoria. Nah, bagian-bagian dari komet, ya, bagian-bagian komet itu adalah ada yang pertama ada inti komet, yang kedua adalah koma. Ya, inti komet ini itulah yang terdiri dari terdiri dari atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es dan berikutnya. Oke, bagian yang kedua koma. Koma di sini adalah daerah kabut yang di sekitar inti, ya, artinya di sekitar inti komet ini dia. Yang ketiga adalah ekor komet. Oke. Komet itu saja pembahasannya. Berikutnya ada meteorit, ya. Pengertian dari meteorit ini adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Nah, di meteorit itu ada terbagi dua dia, ada meteor dan ada meteorit. Nah, meteorit di sini adalah pengertiannya meteorit yang terbakar habis di atas atmosfer bumi, ya. Sedangkan meteorit itu adalah meteorit yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, ya. Mungkin itu nanti boleh diperhatikan kembali, ya. Mis ulang, ya. Meteorit itu adalah meteorit yang terbakar habis di atas atmosfer bumi. Nah, sedangkan meteorit itu adalah meteorit yang tidak habis terbakar, kebalikannya, yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi. Oke, ya. Pembahasan ini sudah selesai. Kita masuk ke materi berikutnya. Silahkan diperhatikan buku IPA terpadunya. Ya, kita masuk ke bagian B, ya. Kalau yang bagian A itu kita sudah selesaikan, ya. Dari planet, satelit, ya kan, meteorit, bahkan asteroid, semuanya sudah. Sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu tentang bumi dan bulan mengelilingi matahari, ya. Di sini bumi dan bulan mengelilingi matahari. Oke, silakan dibuka buku IPA-nya, ya. Artinya di sini bumi dan bulan mengelilingi matahari adalah bumi beredar mengelilingi matahari. Nah, di sini itulah yang makanya terjadinya proses, ya, siang dan malam, ya, proses siang dan malam. Nah, bagaimana proses siang itu terjadi, ya? Proses siang itu terjadi, ya, apabila bagian bumi yang diterangi sinar matahari akan mengalami itulah yang namanya waktu siang. Nah, sedangkan bagaimana proses malam terjadi? Sedangkan proses malam itu terjadi yaitu bagian yang tidak diterangi oleh matahari akan mengalami malam. Oke, ya, mungkin untuk bagian yang bumi dan bulan mengelilingi matahari ini cukup itu saja. Nah, kita masuk ke bagian D yang itu terkait tentang gaya gravitasi, ya. Gaya gravitasi. Nah, untuk proses gaya gravitasi ini, coba perhatikan Miss dulu, ya. Nah, di sini misalkanlah begini, ya. Planet ketika bergerak, ya, mengelilingi matahari, ya. Di situ ada yang terjadinya proses yang namanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Sir Isaac Newton. Nah, kalau nanti di tingkat SMA akan lebih mendalami lagi, atau mungkin nanti di kelas 9 akan lebih mendalami tentang penemuan-penemuan dari si Isaac Newton ini, ya, yang membahas tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Nah, tentang gravitasi ini juga, si hukum Newton ini juga dia akan membahas tentang gaya gravitasi. Bedanya, ada pembedanya, nanti ada dia untuk membahas hukum Newton, dan ada juga nanti dia akan membahas tentang hukum gaya gravitasi. Nah, di sini untuk gaya gravitasi ini, ya, dia digambarkan seperti ini, ya, di mana ada sebuah
benda bermassa. Ya, kita anggaplah ini ya. Benda pertama bermassa M besar, ya. Lalu ada benda bermassa M atau M kecil. Nah, di sini apa yang boleh kita lihat? Apa yang terjadi di sini yang bisa kita analisis ya? Ada benda pertama yang bermassa M besar, lalu yang kedua ada benda bermassa M kecil. Yang ada yang terlihat di sini adalah jaraknya. Nah, di sini terlihat ada jarak ya. Jarak dari massa pertama dengan massa kedua yang dilambangkan dengan R kecil. Nah, di sini, Miss, di mana gaya gravitasinya terjadi? Gaya gravitasinya itu terjadi adalah ya ketika ada jarak, maka tanpa kita sadari di sini ya, massa benda pertama dengan massa benda kedua ini mengalami yang namanya gaya tarik menarik ya. Gaya tarik menarik ya, begini. Nah, gaya tarik menariknya ini itulah yang bernilai F besar ya, bernilai F besar. Sehingga si ilmuwan Isaac Newton itu dia memperoleh rumus bahwa ya gaya gravitasi itu ya rumusnya adalah F sama dengan ya, di sini ada massa pertama dikali massa kedua. Artinya dia berbanding lurus ya. Massa benda pertama ia berbanding lurus dengan massa yang kedua. Berarti M besar dikali M kecil dibagi apa? Kuadrat jarak. Artinya ada jaraknya ya. Kuadrat jarak R kuadrat. Lalu dikalikan dengan konstanta gravitasi. Nah, di sini dia ya. Ya, tadi ini F dikalikan dengan konstanta gravitasi ya. Jadi, rumus dari gaya gravitasi itu adalah ya, sesuai dengan di bukumu, F sama dengan massa pertama kali massa kedua dibagi kuadrat jarak dikali konstanta gravitasi ya. Dengan keterangan berikut ya. F itu adalah gaya gravitasinya ya. Gaya gravitasi. Satuannya adalah Newton ya. Sedangkan G itu adalah konstanta gravitasi. Ini sudah ketetapan ya. Nilainya ada. Nilainya itu sebesar 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 ya. Minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat ya. Lalu M itu ya, kita Ibu hapus ya. Ini silakan ditulis di bukunya ya. Ya. Dengan M itu M besar. Nah, M besar di sini ya. Sorry ya. M besar di sini adalah massa benda pertama ya. Massa benda pertama. Satuannya adalah kilogram. Sedangkan M kecil itu adalah massa benda kedua. Ya, satuannya adalah juga kilogram. Oke, Miss rasa